Perkenalkan, nama saya Firud dari kelas 11 Industri. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok ataupun penculikan Soekarno Hatta Rengas Dengklok. Telah mengetahui bahwa golongan tua akan mengadakan rapat pada tanggal 16 Agustus 1945. Para golongan muda pun melaksanakan rapat pada malamnya. Hasil rundingan tersebut adalah untuk mendesak Soekarno Hatta agar melaksanakan proklamasi pada malam itu juga. Namun, Soekarno Hatta menolak. Saat itu pun mereka berencana untuk menculik Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok. Namun apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa dua tokoh penting bangsa ini justru diculik oleh bangsanya sendiri? Dan sehari sebelum proklamasi, pagi-pagi buta pada tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta tiba-tiba diculik oleh sekelompok pemuda. Mereka dibawa ke kota kecil bernama Rengas Dengklok di Karawang, terletak di Jawa Barat. Saat itu semangat para pemuda sedang membara. Mereka tahu bahwa Jepang sudah kalah dari peperangan. Namun mereka khawatir karena golongan tua seperti Soekarno dan Hatta justru menunda-nunda proklamasi hanya karena ingin menunggu izin dari Jepang. Bagi pemuda itu berbahaya karena menurut mereka kemerdekaan harus diraih dengan kekuatan rakyat sendiri, bukan karena hadir dari penjajah. Oleh karena itu mereka segera mendesak Soekarno dan Hatta untuk menjauh dari Jakarta dan menjauh dari pengaruh Jepang. Di Rengas Dengklok, para pemuda mengajak Soekarno dan Hatta untuk berunding. Mereka meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa saat itu adalah saat tempat untuk melaksanakan kemerdekaan tanpa campur tangan siapapun. Namun, sikap Soekarno dan Hatta yang awalnya menolak karena Soekarno menilai bahwa proklamasi harus dilakukan dengan persiapan matang dan harus disepakati bersama melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Mereka juga khawatir jika kemerdekaan diumumkan tergesa-gesa bisa memicu kekacauan dan penindasan dari militer Jepang yang masih bersenjata lengkap di Indonesia. Soekarno menyebut, "Aku tidak mau proklamasi dilakukan dengan darah rakyat tumpah karena emosi." Namun hasil akhir dari diskusi di Rengas Dengklok adalah Soekarno dan Hatta akhirnya luluh dan memahami urgensi situasi. Mereka bersedia menyatakan kemerdekaan segera setelah kembali ke Jakarta. Sore hari 16 Agustus, Ahmad Subarjo datang ke Rengas Dengklok dan menjemput Soekarno dan Hatta dan menyampaikan bahwa pihak tua dan muda telah sepakat soal proklamasi. Setelah Soekarno dan Hatta kembali dari Rengas Dengklok ke Jakarta, malamnya mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda. Di sana berlangsung proses yang sangat penting. Yang pertama, merumuskan naskah proklamasi dan juga penganikan naskah proklamasi. Esok harinya, tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaannya. Kesimpulannya, peristiwa Rengas Dengklok adalah titik balik paling menentukan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Meski disebut penculikan, ini adalah langkah strategis, pemberani dan penuh cinta tanah air dari pemuda untuk memastikan kemerdekaan Indonesia tidak ditunda lagi. Terima kasih.